The lessons I learned in my 20s, and let's talk about our city. Sesi malam akan dibuka dengan refleksi dari mereka yang sudah melewati umur 20-an, serta hal-hal yang baru mereka pahami setelahnya. Lalu kita akan bicara tentang kota tempat kita tumbuh. Kota yang diam-diam membentuk banyak dari kita, lewat rutinitas, ruang-ruang kecil, dan orang-orang yang pernah hadir. Tentang bagaimana kota ini memengaruhi cara kita melihat hidup dan bagaimana ia bisa jadi tempat untuk mulai lagi dengan cara yang kita pilih sendiri. Selamat malam semuanya. Masih stay? Masih on? Oke. Ini topiknya dari sibuk mengejar ke tenang menanam. Ini bukan tentang tanam menanam tapi ya. Jadi from chasing milestone to finding a meaningful life journey. Oke, bisa dilanjut? Ya, perkenalan dulu. Ini udah lewat 20s tapi my name is Velova Teresia. Karena ini topiknya in 20s dan what I have learned in my 20s. This is my age now, 33 years old, dan sekarang bekerja sebagai advisor, non-profit advisor, public health, dan juga finance and people strategist. Yuk lanjut. Oke, what I thought I would be in my 20s. Pasti teman-teman mungkin juga di sesi-sesi sebelumnya kita bicara soal karir ataupun juga money ataupun punya ambisi-ambisi yang mau dikejar di umur 20-an termasuk juga keliling dunia. Tapi itu juga yang menjadi impian saya pada saat di my 20s. Lanjut. Tapi ternyata saya sadar setelah menjalani semua itu, ternyata nggak semua speed leads to death. Jadi nggak semua apa yang kita kejar menjadi apa yang sebenarnya kita inginkan, yang ingin kita cari seperti itu. Boleh dilanjut? Jadi kalau bicara 20-an, tadi dream saya adalah bisa kerja di tempat yang bagus, punya uang banyak, bisa keliling dunia. Ternyata itu yang memang saya kejar, tapi ternyata nggak semua bisa kita kontrol. Nggak semua dream kita atau checklist kita bisa kita kontrol karena ada hal-hal yang dari eksternal yang memang ya let universe talks gitu. Tapi fokuslah di sini poinnya adalah fokuslah apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita kendalikan dan selebihnya diserahkan aja ke semesta. Itu. Jadi ada prinsip stoik bilang kalau ada hal-hal yang mengganggu, merespon tapi tidak langsung bereaksi. Itu misalnya saya terbiasa dari kecil itu ranking 1. Begitu di kuliah, kan tidak ada ranking ya. Tapi begitu share ke teman, oh ternyata IP saya nggak terlalu bagus nih gitu. Kenapa ya? Kenapa selalu mencari kenapa? Tapi sebenarnya merespon itu dari dalam, itulah yang bisa menjadi oh jawabannya ternyata ini loh. Mungkin kita harus saya lebih bisa belajar lebih keras atau memang ya nggak semua yang nilai 4 IP 4 itu yang harus dikejar semua orang. Seperti itu. Jadi fokus what you can control. Lanjut. Nah ini juga nih in my 20s. Pengennya kemana. Ada checklist, wishlist. Pengen ke luar negeri, pengen keliling Indonesia, pengen punya karir bagus, pengen jadi manajer, pengen jadi impiannya banyak, ambisinya banyak, menggebu-gebu. Tapi setelah melewati semua itu dan mencapai semua itu akhirnya saya sadar bahwa kita nggak lagi berpacu sama waktu tapi kita berpacu sama diri kita sendiri. Jadi sekarang saya merasa I want to feel content. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang saya lakukan saya ingin berada penuh. Merasakan itu penuh gitu. Lanjut. Nah, ketenangan itu juga bukan berarti berhenti bertumbuh. Kalau saya di 20-an, di stage yang kemarin di 20-an, saya sadar akhirnya kalau
saya agak slow down, saya nggak kejar semua checklist, ternyata saya bisa achieving a bigger milestone. Misal, boleh di next? Saya bisa jalan-jalan lebih jauh, tidak hanya menunggu cuti 12 hari, gitu ya. Saya bisa punya banyak waktu untuk berolahraga, dan yang nggak pernah saya pikirkan adalah saya bisa melakukan ultramaraton, saya bisa melakukan trail running, saya bisa melakukan triathlon, dan tetap traveling dan tetap kerja. Jadi tetap menjalani hari-hari untuk tadi mengejar karir, apalagi cash gitu ya. Tapi juga tetap bisa berkeliling dunia gitu sesuai dengan oke, saya mau ke sini, saya mau bukan lagi cuma sekedar oh dia ke Hong Kong, oh dia ke US, saya juga mau, tapi lebih ke saya pengen ke negara itu untuk bisa mengetahui apa sih culture-nya. Jadi berada penuh itu tadi. Bukan cuman oh saya mau foto ke Disneyland atau dan lainnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, di akhir 20-an kemarin, saya yang punya beberapa experience di perusahaan, bekerja dengan orang, bekerja dengan company, saya mulai pelan-pelan membuat atau membangun komunitas, membangun non-profit. Karena tadi goal saya atau saya sadar bahwa saya harus berada penuh, tidak cuma sekedar centang checklist tadi ya, ambisi-ambisi tadi. Lanjut. Nah, dari apa yang saya pelajari di dunia pekerjaan, oh ini structure seperti ini, oh how to grow itu seperti, how to grow professionally and personally, itu yang akhirnya saya terapkan untuk bisa membangun atau menggali ternyata passion saya yang lain adalah public health. Jadi tadi saya bilang saya finance person, saya kuliahnya di finance, tapi in the past 6-7 years saya mulai pelan-pelan menggali atau berkecimpung di public health gitu. Bicara soal ya public health, kesehatan masyarakat, tadi bicara soal pengentasan stunting untuk kesehatan ibu anak, juga bicara tentang bagaimana sih membangun komunitas dan juga keberlanjutan, sustainability dalam hal lingkungan dan lainnya. Dan ternyata profit yang akhirnya saya paham, profit yang saya cari bukan cuman sekedar nilai tabungan ataupun investasi dan lainnya, itu iya juga, tapi ternyata ada yang lebih besar dari itu. Karena kesadaran untuk bisa berada penuh dalam satu hal yang kita lakukan, kita bisa membagi value-value kita kepada orang-orang yang sebelumnya kita nggak kenal gitu. Jadi bisa mengempower people, mengempower teman-teman yang lain. Itu yang saya dapatkan. Lanjut. Nah, buat saya akhirnya it comes to a sentence ya, it comes to a conclusion bahwa ternyata sustainable ataupun cukup versi saya dan profit versi saya adalah bisa lebih calm, lebih sadar penuh. Oke, saya mau melakukan, saya berdiri di sini hari ini sharing teman-teman di sini bisa lebih aware dan bisa lebih sharing ke teman-teman teman-teman yang lain. Dan juga ini hal yang mungkin bisa terlihat rapuh di mata orang lain, being vulnerable, tapi ternyata itu juga penting. Bahwa kita nggak mesti harus selalu kuat gitu. Being vulnerable, mengakui atau menyadari bahwa kita rapuh itu juga part of leadership gitu. Dan itu yang saya lakukan juga dengan tim saya. Dan emotional stability itu ternyata nggak cuma jargon, tapi ternyata itu nyata gitu. Yang tadinya ambisius, ayo kita harus ke sana, ayo saya harus mengejar tangga karir ini, ayo saya harus keliling dunia, ayo saya harus cari uang sebanyak mungkin untuk beli rumah misalnya. Ternyata itu tidak memberikan stabilitas emosi, tapi ternyata ada hal-hal lain, sharing dan juga berkomunitas, berkoneksi dan melihat ke dalam, itu yang juga memberikan saya stabilitas emosi. Jadi
Begitu. Lanjut. Nah, ini adalah your 20s aren't getting everything, aren't for getting everything, tapi therefore becoming someone yang worth everything. Jadi apa yang teman-teman lakukan di sini sebenarnya yang akan membentuk teman-teman di 5-10 tahun mendatang. Begitu. Dan gak apa-apa kok, gak mesti ambisius gitu. At the end aku bisa ngomong gitu, gak apa-apa kok gitu. Lanjut. Ya, to make it balance, chase what excites you, lakukan apa yang membuat kamu happy, membuat kamu seneng, tapi juga jangan lupa untuk membangun apa yang bisa mendukung kamu di masa depan. Build what sustains you. Be it good relationship, hubungan antar sesama, hubungan vertikal dengan Tuhan, ataupun your well-being gitu. Jadi build what sustains you, tapi juga boleh untuk mengejar hal-hal yang kamu senangi. Misalnya tadi ya keliling dunia, mengejar karir dan lainnya. Gitu. Demikian dari saya. Terima kasih, selamat malam. Hari ini kita sudah berjalan bersama, mendengar cerita-cerita tentang kebingungan dan keberanian di umur 20-an, membayangkan kemungkinan yang lahir dari kebersamaan, dan merefleksikan kota yang secara diam-diam membentuk siapa kita. Semoga apa yang kalian temukan di ruang ini, pemahaman, semangat, atau sekedar rasa tenang, bisa menemani langkah-langkah berikutnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah hadir, mendengarkan, dan membuka ruang bersama kami.